Anak-anak ketika ditanya apa singkatan SD, nggak tahu. Astaga. Padahal dia sendiri SD. Iya. Anak-anak ketika ditanya apa singkatan FF, tahu mereka langsung. Empire katanya. Iya. Ketika ditanya ini gambar siapa, sebenarnya itu adalah Menteri Pendidikan kita. Malah nggak tahu, ngeleng. Iya. Ketika ditanya ini gambar siapa dan foto itu adalah foto Atta Halilintar, langsung menjawab itu Atta Halilintar. Oleh karena itu meme ya, yang menyebutkan bahwa ternyata penilaian di pembelajaran online itu meningkat. Oh ya. Tetapi ucapan selamatnya bukan untuk anaknya, selamat kepada orang tuanya. Kan ini Karena orang tua yang mengerjakan. Karena orang tua yang mengerjakan. Dalam kondisi apapun tadi sudah kita sampaikan bahwa pembelajaran itu harus tetap terjadi dimanapun. Maka usaha-usaha yang kita lakukan, analisis, perencanaan, ketepatan media yang kita gunakan, itu adalah bagian memfasilitasi bagaimana pembelajaran jarak jauh itu bisa optimal dan maksimal. Optimal itu lebih berbicara proses, maksimal itu lebih bicara pada output. Sahabat semuanya, jumpa kembali di Muzanib Alperi Channel. Kita akan bersama dengan penyiar yang kreatif, profesional, menggali bagaimana cara memaksimalkan pembelajaran jarak jauh. Di dunia digital milenial saat ini, RRI dengan kreasi dan inovasi baru, penyiaran radio melalui beberapa kanal, YouTube, Facebook, WA, Instagram, dan juga siaran radio seperti biasanya. Ini adalah suatu inovasi yang luar biasa, sehingga siaran-siaran di RRI ini dapat dinikmati di mana saja, bukan hanya suara seperti kita menonton televisi sama presenter Rizka Medio Karya. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ngobrol-ngobrol di Binder Bincang di RRI. Ini temanya memaksimalkan pembelajaran jarak jauh. Nah, pendengar Anda bisa gabung bersama kami di line telepon 0736 345685 atau juga di 7321 995. Telepon, SMS dan WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu Pak Muzanib Alperi. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak Rizka. Selamat siang pemirsa di rumah, pendengar di rumah. Baik. Mudah-mudahan tetap semangat. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Ini Pak Muzanib, biasa dipanggil siapa nih Pak? Boleh Zanib, boleh Pak Nip juga. Pak Nip, Ya. baik. Pak Zanib atau Pak Nip. Baik, nah pendengar Anda bisa gabung bersama kami ya nanti di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon kita buka untuk program Binder Bincang di RRI. Nah, ini kan pembelajaran jarak jauh ini udah hampir 2 tahun ya Pak ya, setahun lebih gitu ya. Setahun lebih, dan ini tidak hanya anak-anak, orang tua juga sudah mulai kelelahan gitu ya, secara fisik ya, psikis juga begitu ya. Nah, pandemi memang tidak hanya dirasakan di Provinsi Bengkulu saja ya Pak Zanib ya, ini masyarakat dunia juga ikut merasakan dampaknya. Nah, salah satunya di bidang pendidikan. Nah, barangkali bisa cerita nih Pak Zanib, akhirnya kita ngobrolin tentang memaksimalkan gitu ya pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Mbak Rizka. Jadi sebagaimana kita ketahui, pendengar RRI di mana saja berada, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Tadi sudah disampaikan, nama saya Muzanib Alperi. Saya sehari-hari di WMP Provinsi Bengkulu sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Oleh karena itu mungkin tema kita saat ini seperti apa saya harus melakukan pembelajaran sehingga tidak terjadi kebosanan di siswa yang belajar dari rumah. Hari ini kalau kita lihat anak-anak kalau duduk-duduk ya, ketika pembelajaran di rumah itu juga tidak maksimal. Duduk-duduk di pos kamling yang dibuka ternyata game. Duduk-duduk misalnya di bawah pohon-pohon di dekat rumah kita ngobrol yang dibuka game. Jadi bukan pembelajaran. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan ada beberapa video yang menarik yang pagi tadi saya lihat nih Mbak Rizka. Iya. Anak-anak ketika ditanya apa singkatan SD nggak tahu. Astaga. Padahal dia sendiri SD. Iya. Anak-anak ketika ditanya apa singkatan FF, tahu mereka langsung. Empire katanya. Iya. Ketika ditanya ini gambar siapa, sebenarnya itu adalah Menteri Pendidikan kita. Malah nggak tahu, ngeleng. Iya. Ketika ditanya ini gambar siapa dan foto itu adalah foto Atta Halilintar, langsung menjawab itu Atta Halilintar. Oleh karena itu, nah bagaimana kita mengarahkan ya yang terkait dengan digital ini itu mengarahkan kepada
pembelajaran. Nah, ini hari ini menjadi tantangan kita bersama, bukan hanya guru, bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya mungkin kami dari instansi pemerintahan di pengembang teknologi pembelajaran, tapi kita semua, orang tua dan masyarakat, mari kita sama-sama mengajak siswa kita belajar dimanapun, dengan kondisi apapun. Maka hari ini, walaupun sudah ada panduan pembelajaran tatap muka, tapi pembelajaran tatap mukanya itu belum full. Seperti anak saya misalnya di SDIT Ikrot 1, ini hanya sekolah setengah hari, bahkan tidak sampai. Tapi di pagi harinya kalau dia sekolah siang, itu ada Zoom-nya. Nah, maka nanti kita akan lebih jauh membahas seperti apa cara memaksimalkan pembelajaran di rumah. Seperti itu mungkin. Baik. Katanya Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak. Mewajibkan kita beradaptasi semuanya ya Pak. Baik guru, siswa, juga orang tua. Jadi pembelajaran akhirnya dia campuran atau blended learning gitu ya, antara tatap muka dan juga daring. Yang jadi kegelisahan para orang tua kan ketika anak kok kayak kurang bergairah gitu ya Pak ya, belajar ketika mesti daring. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mengajak anak-anak untuk kembali semangat untuk belajar? Terima kasih ya Mbak Rizka. Nah, kami kebetulan di tahun 2020 kemarin di LPMP ini melakukan pendampingan dalam bentuk BIMTEK dan supervisi terhadap pembelajaran jarak jauh yang terjadi di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu. Nah, hasilnya kami menemukan berbagai kendala yang utama yang terjadi di pembelajaran di rumah. Yang pertama adalah terbatasnya fasilitas. Yang kedua, jaringan internet. Yang ketiga, kondisi lingkungan masyarakat di rumah. Yang keempat, dukungan orang tua. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kendala-kendala yang lain, tapi 4 yang kami sebutkan tadi ini menjadi kendala utama. Sehingga pembelajaran di rumah ini menjadi keluhan berbagai pihak. Nah, kendala-kendala tersebut tentunya menjadi bahan atau analisis bagi kita sebagai orang di dunia pendidikan, baik pun guru maupun pengembang teknologi pembelajaran, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ada sih sepenuhnya sekolah berkoordinasi dengan Dignas, kemudian kesepakatan yang dipilih itu nanti diminta dukungan kepada orang tua, seperti itu. Jadi kalau dari Kemdikbud itu dia memberikan keluasan kepada dinas dan sekolah sesuai dengan diri untuk para tenaga pendidik ya Pak, karena tidak semua guru gitu ya menguasai teknologi IT, terus banyak aplikasi yang digunakan sebenarnya untuk pembelajaran. Tapi ada yang akhirnya ya udah kirim tugas-tugasnya lewat WhatsApp gitu. Ini tidak begitu efektif sebenarnya ya Pak. Kita dan siswa kita nanti bisa menyerap pembelajaran itu secara maksimal. Sebuah inti dari pembelajaran itu dalam kondisi apapun tadi sudah kita sampaikan bahwa pembelajaran itu harus tetap terjadi dimanapun. Maka usaha-usaha yang kita lakukan, analisis, perencanaan, ketepatan media yang kita gunakan itu adalah bagian memfasilitasi bagaimana pembelajaran jarak jauh itu bisa optimal dan maksimal. Optimal itu lebih bicara proses, maksimal itu lebih bicara pada output. Aman gitu ketika putri saya belajar daring gitu ya, memaksakan harus daring. Kadang ada video-video pembelajaran yang sedikit membosankan bagi siswa karena seperti model ceramah begitu ya, Pak Zanip ya. Sebenarnya metode pembelajaran seperti apa video-video pembelajaran yang menarik untuk siswa? Oke, terima kasih Mbak Rizka. Tentu ini jadi pencerahan untuk kita di rumah, para orang tua, bahwa memang saat ini kita jadi semua pada belajar begitu ya Pak ya. Orang tua, siswa, juga guru-guru ada muatan positif begitu. Akhirnya kita mengupdate diri sendiri, mengupgrade juga kemampuan kita. Nah, dari sisi anak-anak sendiri ada nggak curhatan Pak?
mengenai pembelajaran jarak jauh sekarang. Meme ya, Mm-mm. yang menyebutkan bahwa ternyata penilaian di pembelajaran online itu meningkat. Oh ya. Tetapi ucapan selamatnya bukan untuk anaknya, selamat kepada orang tuanya. Kan ini Karena orang tua yang mengerjakan. Karena orang tua yang mengerjakan. Dia kan tugas anaknya Ya. gitu ya. Ini jadi memang buah si malakama untuk Buah si malakama. semuanya. Belum lagi kalau harus beli handphone baru, pengeluaran di masa pandemi ini kan Ya. keuangan serba sulit ya, Ya. Pak Zanip ya. Ya, jadi Mbak Rizka, Mm-mm. kondisi seperti ini tidak ada yang menghendaki. Ya, Nah, betul. ini yang mesti menjadi catatan. Berdasarkan pengalaman juga Ya. melihat anak-anak yang sebulan sekali minimal ada Zoom gitu ya, tapi ini sebatas hanya menyapa siswa, terus siswa juga menyapa guru, terus close dan tutup gitu, selesai ya, Ya. Pak Zanip ya. Ya. Dan ada yang salah satu gurunya malah seperti yang barusan kita jadi juga gitu ya, tiba-tiba mute gitu suaranya. Ini kan jadi PR juga ini Ya, Pak Zanip. ya. Jadi apakah memang mau tidak mau ya kita adaptasi memang dengan situasi Beradaptasi, sekarang ya. gitu. Dan tapi kalau bicara tentang hasil memang kita juga tidak boleh berharap banyak juga hasilnya seperti sebelum pandemi begitu ya, anak-anak pembelajarannya. Nah, idealnya sekarang berapa persen kemampuan pembelajaran anak-anak mesti diserap agar ya tahun ajaran ini mereka bisa mulai belajar normal kembali. Oke. Jadi untuk media tadi Kita, harus jujur juga ya Pak, karena anak-anak memang banyak waktunya bermain akhirnya, Ya. dan mereka sibuk dengan handphone, bukan belajar tapi Ya. justru ngegame. Nah, tadi di awal Pak Zanip cerita mereka malah lebih kenalnya sama tokoh-tokoh gamenya atau juga YouTuber. public figure, Ya. YouTuber begitu ya, dibandingkan pembelajaran. Ini miris karena ada beberapa siswa yang sekarang, padahal kemarin kita memperingati hari lahir Pancasila, tapi Pancasila. butir-butir Pancasila 5 sila itu ada yang sama sekali tidak hafal, ada yang terbalik-balik, dan balik-balik. terus ada yang kurang. Ini jadi tanggung jawab siapa ini sebenarnya Pak? Orang tua, guru, atau negara juga ikut andil dalam hal ini? Ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang menghendaki, kita tanggung jawab bersama. Jadi jawab tidak bersama. bisa kita menyalahkan guru saja, Iya. tidak bisa pemerintah saja, tapi kita semuanya, termasuk RRI. Ya, RRI ini luar biasa ini dukungannya terhadap dunia pendidikan, salah satunya dengan menampilkan program-program yang menurut saya ini sangat bagus sekali Baik. di dunia pendidikan. Terima kasih Ya. banyak Pak Muzanib Alperi, MSI, dan pendengar. Ini kita masih punya 5 menit kebersamaan kita di program Binder Bincang di RRI. Nah, barangkali ini kita andai-andai saja Pak Zanip. Barangkali anak-anak memang rindunya pembelajaran ya seperti konten-konten para YouTuber gitu ya, lebih menyenangkan dan juga mereka lebih ya menarik saja buat mereka tampilan konten-konten di YouTube begitu ya. Nah, mungkin para pendidik mesti kreatif gitu ya, membuat konten-konten untuk pembelajaran, tapi anak-anak tanpa disadari mereka sebenarnya lagi belajar. Ya. Ini Pak Zanip sudah ke arah sana kah para Ya. pendidik sekarang? Ya. Terima kasih banyak Pak Muzanib Ya. Alperi, MSI, pengembang teknologi pembelajaran LPMP Bengkulu. Mudah-mudahan obrolan kita, perbincangan kita di Binder siang hari ini begitu bermanfaat untuk para orang tua, Ya. para pendidik yang juga tengah mendengarkan siaran kita, baik